jelaskan nanti secara substansial, karena ini sudah dijelaskan ketika Pak Prabiptek dulu. Yang selanjutnya ada implementasi kurikulum merdeka. Nah, Bapak dan Ibu, kalau yang pertama baru pemahaman apa itu kurikulum merdeka, seperti apa prinsip, kaidah dan ciri-cirinya lain sebagainya. Yang kedua itu adalah penguatan bagi guru-guru di dalam implementasi kurikulum merdeka. Jadi penguatan kompetensi untuk bagaimana menerapkan kurikulum merdeka. Ini bagi guru-guru yang selanjutnya. Dan yang selanjutnya adalah workshop perancangan implementasi kurikulum merdeka dan pengembangan media pembelajaran. Nah, kalau guru-guru kompetensinya sudah memahami tentang kurikulum merdeka, guru nanti merancang yang dinamakan dengan dulu tuh KTSP ya, tapi sekarang jadi KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi di situ hasilnya nanti di workshop ini menghasilkan ATP, menghasilkan RPP dan media-media pembelajaran di dalam workshop ini. Jadi ada CP-nya sudah ada Bapak dan Ibu, capaian pembelajarannya sudah ada, diturunkan ke ATP, alur tujuan pembelajaran. Kalau dihapus lah ya, di sini Bapak dan Ibu membuat ATP, Bapak Ibu guru membuat RPP dan media pembelajaran. Ini berurutan Bapak dan Ibu. Jadi tidak bisa langsung 23 sebelum 21, 22. Jadi baru bisa 23. Nah, dari mana nanti narasumbernya? Itu komite pelatihan komite pembelajaran. Jadi seperti Bapak Ibu mungkin sudah ada yang pelatihan dari Balai Besar ya. Nanti Balai Besar itu menyelenggarakan pelatihan kepada Bapak Ibu tentang kurikulum merdeka ini sampai ke pengembangan ATP dan lain sebagainya, dan media pembelajaran. Jadi nanti ada daring dari Balai Besar mitranya, dan sebagian Balai Besar ini sudah melakukan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu mungkin sudah ada juga yang Balai Besarnya sudah melakukan untuk pelatihan kurikulum berkaitan dengan kurikulum merdeka. Jadi ini nanti ada pelatihannya. Nah, yang ke 2.4 ini agak berbeda Bapak dan Ibu. Jadi ini tidak berkaitan secara langsung, tetapi tetap berkaitan, tetapi bukan prasyarat ya. Bisa dilakukan baik sebelum sosialisasi maupun sesudah sosialisasi. 2.4 bisa dilakukan. Karena ini adalah pembelian buku. Jadi ini bisa dilakukan kapan saja, ini bisa dilakukan pembelian buku ini. Sudah ada daftarnya Bapak dan Ibu, jadi Bapak dan Ibu sudah di-share mungkin di materi, jadi tidak lagi menjadi sesuatu yang baru lah ya. Ini sudah Bapak dan Ibu sudah ada daftar. Buku apa saja yang dibeli, harganya berapa, tergantung zonanya berapa. Tentu saja pemotongan buku ini sangat tergantung pada jumlah siswanya yang kelas 10 dan jumlah gurunya. Jadi sangat tergantung berapa jumlah buku yang diperlukan. Tergantung pada jumlah guru dan jumlah siswanya. Kalau siswanya banyak, mungkin pasti butuh uang banyak membeli buku ini. Tapi kalau siswanya sedikit, pasti memerlukan dana yang tidak banyak juga, sedikit juga. Jadi tergantung yang ini berbeda. Nah, Bapak dan Ibu, jadi penyelarasan kurikulum dan bahan ajar ini tergantung pada kegiatan 2.3. Jadi 2.1, 2.2, 2.3. Jadi yang diselaraskan kurikulum yang telah disusun ini di 2.3. Jadi kurikulum yang telah disusun baru diselaraskan dan bahan ajarnya diselaraskan. Tentu saja penyelarasan ini bisa kurikulum 2013 juga sekalian diselaraskan mumpung ada kegiatan ini. Jadi tapi kita menunggu dulu hasil dari kerja yang telah dilakukan guru untuk penyelarasan kurikulum ini. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu barulah kita
kira-kira yang berkaitan erat. Jadi ada prasyarat lah, ada prasyarat. Jadi tidak bisa penyelarasan dulu padahal kurikulumnya belum dirancang atau disiapkan oleh para guru. Nah, ketika merancang ini Bapak dan Ibu, memang kita sebaiknya itu adalah dunia kerja itu selalu terlibat, selalu melibatkan dunia kerja di dalam kegiatan-kegiatan ini. Karena bagaimanapun pengembangan media, silabus dan lain sebagainya, ATP dan lain sebagainya harus berdasarkan atau masukan dari dunia kerja. Nah, selanjutnya barulah dengan rancangan pembelajaran berbasis project real, barulah di sini ini bisa dilakukan kalau memang kurikulum kita sudah diselaraskan, baru kita bisa merancang nanti project real. Ini tentu saja semuanya kegiatan 2.1 sampai 3.2 ini adalah kegiatan yang saling berkaitan. Jadi tidak terpisahkan dan ini saling prasyarat. Nah, yang kegiatan lainnya ini ada di link and match ini ada 7 kegiatan. Nah, kegiatan 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 ini adalah tentu saja untuk mendukung pada implementasi kurikulum Merdeka. Jadi kegiatan-kegiatan ini adalah untuk mendukung pada implementasi pembelajaran, khususnya implementasi kurikulum Merdeka. Ini bisa saja dilakukan, tidak harus berurutan Bapak dan Ibu, yang 3.3 sama 3.7 ini tidak harus berurutan ya. Tetapi sebaiknya memang bisa dilaksanakan hanya pelaksanaan magang guru, magang bersertifikat bagi guru. Nah, sebaiknya sih memang di awal-awal ini guru sudah dimagangkan agar nanti di pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga pengajar instruktur dunia kerja ini diharapkan juga sudah bisa semester ini. Jadi diharapkan kalau bisa di awal ini pengajar instruktur dari dunia kerja sudah mulai bisa untuk memberi pembelajaran di sekolah Bapak dan Ibu, khususnya untuk kurikulum Merdeka. Tapi itu juga Bapak dan Ibu, pengajar instruktur itu tidak terbatas pada kurikulum Merdeka saja. Jadi bisa saja mereka mengajar di kurikulum 2013 ya, atau di kelas 11 dan kelas 12. Nah, pengembangan PKL bersama dunia kerja ini Bapak dan Ibu, tentu saja ini bagaimana yang biasa kita lakukan, ini penguatan. Jadi penguatan bagaimana PKL ini biasa kita menyelaraskan jadwal, menyelaraskan kompetensi yang harus dilakukan di dunia kerja, yang dilakukan di sekolah apa saja dan lain sebagainya. Jadi memilih dunia kerja dan lain sebagainya ini adalah udah perancangan. Jadi perancangan PKL ini penguatan sifatnya, penguatan. Jadi diharapkan mitra kerja untuk PKL ini ada memang industri-industri yang selama ini sudah sangat concern terhadap sekolah. Jadi dirancang di sini PKL-nya lebih dikuatkan. Dan selanjutnya adalah update teknologi dari dunia kerja pada guru, Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu di sini nanti bagaimana membuat rancangan Bapak dan Ibu untuk update teknologi. Jadi bagaimana teknologi apa saja yang dibutuhkan, hal-hal yang baru dianalisis, mana yang tepat untuk dikembangkan di sekolah, bagaimana cara pengembangannya dan nah, dalam 3.6 ini ada yang kegiatan benchmarking. Nah, benchmarking ini ada berkaitan Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu udah bisa melihat dulu industri-industri mana yang sudah baik dan industri mana yang bisa dijadikan nantinya untuk pelatihan kepada guru-guru tentang teknologi terkini ini. Jadi Bapak ini sangat berkaitan. Jadi tidak bisa lepas. Nah, untuk yang 3.7 Bapak dan Ibu, karena ini biasa juga Bapak Ibu lakukan, tetapi ini nanti ada penguatan, ada strategi yang khusus Bapak dan Ibu. Ini nanti narasumbernya
yang akan melakukan bagaimana sosialisasi tentang penelusuran dengan strategi baru, karena nanti berkaitan juga dengan PDB ya. PDB itu perencanaan PBD ya, PBD sama perencanaan berbasis data. Ini nanti masuk data-data penelusuran menjadi bagian yang penting di dalam sekolah. Itu kira-kira Bapak dan Ibu bagaimana kegiatan-kegiatan ada yang sifatnya prasyarat dan ada sifatnya tidak harus prasyarat. Jadi yang 2.1 sampai 3.1 ini memang berkaitan dan sebagai prasyarat sebelum. Baik, kegiatan selanjutnya Bapak dan Ibu yang bagian 4 itu penguatan karakter. Nah, penguatan karakter ini di RAB-nya workshop budaya kerja. Tentu saja salah satu ada budaya kerja industri. Nah, tentu saja kita kerjasama dengan orang-orang industri. Bagaimana industri melakukan workshop ini minimal misalnya bagaimana menerapkan 5S atau 5R itu minimal. Yang kedua misalnya bagaimana menerapkan K3, bagaimana menerapkan K3 dan lain sebagainya. Ini adalah workshop budaya kerja seperti materi yang telah saya sampaikan di teks awal ya, Prabiptek pertama. Jadi mohon nanti dibuka kembali materinya apa saja di workshop budaya kerja ini. Begitu juga penerapan sekolah berbasis perundungan. Ini juga materi sudah saya sampaikan di awal ya, di Prabiptek dulu. Mohon nanti dibaca lagi Bapak dan Ibu untuk ini. Nanti juga ada Bapak dan Ibu biasanya yang tahun lalu itu ada nanti pelatihan dari pusat untuk yang penerapan sekolah bebas bullying. Ini ada pelatihan apa yang harus dilakukan sekolah. Dan Bapak dan Ibu workshop penguatan karakter berbasis mindset change. Nah ini bagaimana sekolah SDM sekolah berubah karakternya sesuai dengan kebutuhan. Dulu kita mengenal yang namanya GSM, Gerakan Sekolah Menyenangkan. Jadi boleh Bapak dan Ibu menggunakan platform itu, boleh, karena platform itu memang sudah digunakan di 21, atau Bapak dan Ibu mau menggunakan mungkin narasumber yang lain yang memang mumpuni, Bapak dan Ibu mumpuni bagaimana merubah karakter SDM sekolah. Jadi Bapak dan Ibu bisa memilih SDM-nya seperti apa, atau bisa menggunakan juga GSM yang tahun lalu digunakan beberapa sekolah. Silakan Bapak dan Ibu. Jadi GSM tidak artinya tidak menguji, silakan menggunakan GSM atau yang lainnya yang bisa digunakan untuk merubah karakter mindset dari sumber daya manusia di sekolah. Jadi merubah pola pikir dari SDM sekolah. Itu kira-kira Bapak dan Ibu. Yang keempat, di kegiatan penguatan karakter ada 4 kegiatan. Yang keempat itu adalah aktualisasi, workshop untuk aktualisasi pembelajaran profil Pancasila. Ini sudah di bahan saya, sudah disampaikan Bapak dan Ibu, mohon nanti dibaca lagi ketika Prabiptek. Ini apa aktualisasi pembelajaran profil pembelajaran Pancasila ini, itu minimal, bukan minimal, lebih 30% total, 30% dari jam yang tertuang di dalam struktur kurikulum kita. Jadi itu 30% dari total jam pembelajaran. Nah ini nanti ada khusus gurunya yang ditunjuk oleh kepala sekolah, atau pendamping atau pembimbingnya yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Yang kegiatan kelima Bapak dan Ibu adalah penguatan kelembagaan SMK. Itu ada 4 kegiatan juga Bapak dan Ibu. Untuk kegiatan ini ada 4 juga, yaitu ada sharing praktik baik, sudah pernah saya jelaskan. Itu ada internal dan eksternal. Nanti bagaimana itu nanti di RAB kita akan lihat. 5.2 workshop penyusunan dokumen administrasi BLUD.
Nah ini saya warnanya berbeda. Kenapa berbeda? Ini khusus untuk negeri saja yang belum blood. Untuk negeri saja yang belum blood. Karena yang tidak memerlukan blood, sedangkan yang sudah blood juga saya pikir sudah ada blood mungkin tidak terlalu penting. Tapi kalau masih dirasa ada hal-hal yang ingin dikuatkan silakan. Tetapi saya pikir bisa dimanfaatkan dananya untuk kegiatan non fisik lainnya. Nah, yang lain yang 5.3 adalah kewirausahaan berbasis digital marketing. Jadi sekarang memang ini sudah waktunya lah Bapak dan Ibu kita untuk pemasaran digital ini sudah bukan hal yang baru lagi. Bisa Bapak dan Ibu menggunakan tenaga ahli yang di bidang digital marketing ini. Yang marketplace itu Bapak dan Ibu silakan. Ini sekalian Bapak dan Ibu juga bisa kerja bersama dengan marketplace untuk kewirausahaan berbasis digital. Yang terakhir adalah workshop perencanaan berbasis data. Nah ini Bapak dan Ibu narasumber yang 5.4 itu dari balai-balai Bapak dan Ibu. Jadi sudah ada beberapa balai ini sudah mulai workshop ini, pelatihan ini. Jadi secara daring ya. Karena ini nanti ribuan yang ikut dilakukan secara daring. Perencanaan berbasis data itu dilakukan secara daring. Bapak dan Ibu nanti ada pelatihannya dari balai. Dan yang keenam Bapak dan Ibu adalah koordinasi dan pelaporan. Biasa Bapak dan Ibu adalah yang terakhir koordinasi dan pelaporan. Itulah kegiatan-kegiatan yang Bapak dan Ibu yang akan kita laksanakan di dalam kegiatan non-fisik atau kegiatan penguatan pembelajaran yang non-fisik. Pak Turijin sudahkah hadir? Pak Gali? Kalau sudah hadir nanti ini ada beberapa pertanyaan mungkin nanti akan disambung sebelum pertanyaan ini atau belum ada ya. Nanti Pak Turijin akan menjelaskan tentang RAB-nya dan bagaimana banyak pertanyaan tentang RAB ini sangat penting nanti Bapak dan Ibu, sehingga Bapak dan Ibu akan lebih jelas tentang RAB. Baik Pak Tur, apakah sudah hadir Pak Gali? Sudah Pak Toto. Oh sudah, maaf ya tadi ada. Alhamdulillah Pak. Jadi itu Pak tadi saya sudah menjelaskan secara garis besar ya Pak tentang kegiatan kita ya. Siap. Iya. Itu mungkin kita langsung aja mungkin monggo Pak Tur. Apa ada yang mau bertanya dulu nggak kira-kira Bapak Ibu? Ibu silahkan dulu kalau sambil saya nyiapkan paparan yang kemarin. Mungkin kalau ada pertanyaan. Silakan Bapak dan Ibu nanti sambil menunggu Pak Tur ini Bapak dan Ibu. Nah silakan Bapak dan Ibu. Oh ini sudah ada nih yang raise hand ya. Dari Pak Suwardi Saleh. Oh banyak Pak Supriyadi, Pak Suwardi silakan Pak. Pak Supriyadi silakan Pak Supriyadi. Pak Supriyadi silakan dari sekolah mana Pak Supriyadi? Selamat pagi. Selamat pagi Pak Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua SMKPK dari SMK Negeri Kabupaten Tebu, Pak. Jambi. Jambi, wah alhamdulillah. Ya Pak. Ya Pak. Ingin saya tanyakan Pak, di itu ada pelatihan asesor Pak. Pelatihan asesor. Di poin berapa Pak ya? Nanti kita lihat ya di RAB-nya Pak ya. Seingat saya kayaknya nggak ada ya pelatihan asesor. Itu punya apa? Pelatihan asesor Pak. Coba lihat. Sebentar ya Pak. Oh iya Pak, silakan Pak Priyadi. Jadi ini Pak,
Saya lupa tuh nama poinnya Pak, karena itu bagian non fisik. Tapi saya baca kemarin itu ada jenis pelatihan anggarannya 10 juta. Baik nanti. Ya Pak, silakan. Ya. Untuk wilayah Provinsi Jambi itu kegiatannya dilaksanakan oleh LSP itu dalam setahun cuma sekali Pak. Ya. Pak, di Provinsi Jambi itu bulan 5 tanggal 30 sampai tanggal 5 Juni Pak. Oh, 5 Juni. Sudah selesai berarti? Sudah selesai Pak. Jadi gini Pak, kalau kita tunggu tahun depan, sedangkan proyek non fisik itu dilaksanakan tahun ini Pak, laporannya juga tahun ini. Jadi kami akan kemarin untuk mengatasi keterlambatan laporan ke SMKPK, kami menyelenggarakan terlebih dahulu Pak dengan uang pinjaman kepala sekolah Pak. Nah, jadi itu apakah bermasalah nantinya Pak atau bisa kita sesuaikan tanggalnya Pak? Ini nanti mungkin Pak kalau uangnya belum masuk dipinjami itu saya ngerasanya kok ini ya nanti saya juga belum ketemu agak bermasalah. Saya pikir kan materi biasanya meminjam itu kadang-kadang dihindari lah gitu ya. Ya Pak. Kita untuk menghindari apa Pak? Itu kan programnya sekali setahun saya Provinsi Jambi Pak, untuk menghindari hal demikian kan. Jadi dari kwitansi sudah selesai, sertifikat gurunya pun dari 8 guru 7 guru sudah lolos jadi asesor Pak. Alhamdulillah sertifikatnya sudah ada, laporannya pun udah lengkap laporannya Pak. Cuman uangnya itu kami pinjam uang kepala sekolah Pak kemarin. Oke, nanti kita ini Pak. Kenapa Bapak dan Ibu, seketahuan saya yang asesor itu tidak ada ya. Yang ada juga magang guru bersertifikat gitu ya. Tapi nanti kita lihatlah Pak Atur akan melihat di mana ya, poin mana ya. Karena yang ada tuh magang guru bersertifikat yang ada itu. Tapi ya nanti kita lihat, mungkin saya juga nanti kita perlu cermati. Pak Atur nanti akan lihat yang mana gitu ya. Mana lah. Ini cek Pak sama sertifikasi kompetensi guru Pak. Itu kompetensi guru apa namanya, magang guru yang bersertifikat itu ya, kan di situ ya? Bukan Pak, sertifikasi kompetensi guru Pak. 3.5 Pak. Oh, nanti kita lihat Pak ya, 3.5 ya, 3.5. Sertifikasi kompetensi guru anggarannya di sini 10 juta Pak. Bentar, saya lihat 3.5, di 3.5. Workshop perencanaan 3.5. Sertifikasi kompetensi guru. Nggak ada ya kayaknya ya? Nggak ada, ini ada juga program magang bersertifikat bagi guru ada juga Pak. Itu 3.4 Pak, 3.5 sertifikasi kompetensi guru. Enggak, yang 3.4-nya workshop apa tadi di situ? Mohon. 3.5 pelaksanaan program magangnya. Pelaksanaan program magang 5 ya. Sertifikasi kompetensi guru Pak. Nggak ada itu di format yang kita sebarkan itu nggak ada sertifikasi apa. Jadi di sini ada persiapan pelaksanaan magang, jasa profesi, honor, belanja perjalanan dinas. Kok di sini nggak ada ya? Ini. Bentar saya fotokan Pak. Iya. Ini Pak. Bentar Pak. Yang mana ya Pak? Yang 3.5 Pak. 3.4 sertifikasi kompetensi update teknologi dan oh ini agak
yang awal ini kayaknya ya, yang awal kayaknya. Yang ada dosen itu kan sebetulnya nggak ada dosen juga ya, karena kita mengajar. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin memang ini ada sedikit banyak versi yang dari kita sebarkan ya, contohnya. Jadi mungkin kami menggunakan versi yang terakhir kemarin ya. Kemudian ada beberapa memang kawan-kawan dari SMK itu menanyakan rincian detailnya ya, karena ada banyak yang kurang, misalkan ada narasumber dari pusat tapi tidak ada penginapan gitu ya. Jadi kemarin kami klarifikasi ke manajemen, memang sebenarnya kita upayakan agar kegiatan kita itu utuh ya. Jadi misalkan kalau ada sosialisasi, kemudian pesertanya berapa, itu pastikan ada konsumsinya. Nah, konsumsinya ini kan standarnya standar SBU daerah. Kemudian kalau ada narasumbernya dari pusat, waktu sosialisasi itu harus komplit ya, ada uang transportnya dari pusat, itu standarnya standar Kementerian Keuangan ya. Kemudian juga ada penginapan. Nah, kemarin itu ada beberapa yang tidak ada penginapannya. Nah, ini yang kami mau jelaskan, barangkali bisa mewadahi pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semuanya ya. Dan barangkali menjadi acuan terakhir ya, karena ini sudah kami diskusikan dengan manajemen, memang prinsipnya adalah sesuai dengan kebutuhan sekolah ya. Prinsipnya sesuai dengan kebutuhan sekolah. Jadi kalau barangkali mungkin supaya tidak terlalu lama, saya sarankan kalau nanti satu persatu barangkali akan lama ya. Bagaimana kalau saya mulai dengan terakhir, dan juga dengan kebijakan terakhir, di mana Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya. Misalkan di ATK itu bisa dipakai alat tulis juga, bisa dipakai juga untuk bikin banner tapi yang kecil, spanduk ya, bukan yang besar sekali. Juga bisa dipakai membeli APD, misalkan sanitizer ya, untuk dipakai bersama, atau barangkali masker, itu salah satunya. Saya usul Pak Toto, gimana kalau langsung saja satu persatu saya jelaskan, ini sesuai dengan yang terakhir, mudah-mudahan bisa menjawab semua kawan-kawan yang resen barangkali. Itu gimana Pak Toto, supaya waktunya lebih efektif. Betul Pak, ini yang bagian timur juga kasihan Pak. Monggo Pak. Okay. Ya. Jadi saya mulai saja Bapak Ibu, yang mohon izin, ini bukan memaksakan, tapi supaya efisiensi dari hari ini ya, karena kebanyakan memang banyak sekali kawan-kawan yang menanyakan rincian detailnya. Jadi ini versi terakhir yang sudah kami modifikasi sesuai dengan kebijakan manajemen, yang barangkali bisa membuat cerah Bapak Ibu di lapangan. Mohon izin share ya Bapak Ibu. Oke, Pak Subriyadi, Pak Suwardi, kemudian yang lain yang resen, mohon tahan dulu. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan barangkali bisa menjawab Bapak Ibu yang ditanyakan. Jadi ini saya membuat atau memodifikasi format RAB terakhir ya, untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan yang tadi dijelaskan Pak Toto ya. Jadi yang pertama, ini Bapak Ibu nanti kita share ya formatnya, sosialisasi ya. Jadi ini komponennya tetap Bapak Ibu. Jadi memang di sini ada nomor, ada urean, ada volume ya, ada satuan harga, ada jumlah ya. Saya tidak kalikan, supaya nanti Bapak Ibu menggunakan format tinggal otomatis mengalihkan sendiri ya. Yang saya sampaikan ini merupakan penjelasan agar apa itu tujuan dari sosialisasi, apa outputnya, bagaimana barangkali penganggarannya. Jadi yang kuning Bapak Ibu, ini kalau sosialisasi bahwa SMKPK itu merupakan konsep baru ya. Apa itu SMKPK?
sehingga Bapak Ibu harus mensosialisasikan kepada semua warga sekolah. Jadi yang kuning ini Bapak Ibu, ini diisi semua warga sekolah ya. Ini diisi misalkan Bapak Ibu warganya 100, diisi 100 ya. Kemudian nanti pengalinya ini adalah satuan harga. Bapak Ibu, satuan harga ini harus sesuai dengan SBU daerah. Biasanya gubernur ya atau provinsi mengeluarkan standar ya untuk makan misalkan ya, makan untuk peserta. Ini semua yang biru ini ke bawah ini Bapak Ibu harus disesuaikan dengan standar sesuai peruntukannya ya. Jadi ini semua yang tanda biru sesuaikan dengan standar, misalkan itu konsumsi, kemudian narasumber dari daerah ya, transportnya itu pakai standar lokal ya. Karena nanti BPK itu landasannya adalah dengan standar lokal. Tetapi barangkali Bapak Ibu kalau ini ada narasumber, ini misalkan ya, itu nanti ada narasumber dari pusat. Nah, ini kebetulan contoh ya, ini contoh saja. Ini bisa dari pusat, bisa dari provinsi. Jadi Bapak Ibu nanti bisa milih apa ini mau dari pusat atau dari provinsi. Mangga silahkan ya, atau dari provinsi atau dari pusat, itu silahkan Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau dipandang SMKPK ini ada tenaga ahli atau narasumber yang cukup dari provinsi, silahkan. Tapi kalau barangkali Bapak Ibu merasa harus dari pusat, ya saya pikir kalau SMKPK biasanya ini yang paling tahu biasanya narasumber dari pusat duluan, baru ke provinsi. Ya. Jadi ini sebenarnya kalau dari pusat itu transportnya adalah transport dari Jakarta misalkan, dari Bali, dari Bandung misalkan, dari Surabaya ya, atau dari mana, itu standar nasional ya. Jadi pakai pesawat terbang. Tapi kalau itu Bapak Ibu merasa dari provinsi cukup untuk mengenalkan SMKPK, ya ini monggo dari dinas saja. Tapi saya ya, keyakinan saya kalau SMKPK sebenarnya ini ya mungkin yang paling paham duluan adalah narasumber dari pusat. Nah, narasumber Bapak Ibu dari pusat itu sedang diproses SK timnya ya. Jadi nanti ada SK tim, sudah ada tim misalkan narasumber tentang SMKPK, tentang kurikulum merdeka, tentang BLUT ya. Kemarin informasinya sedang dibikin atau sedang di SK-kan. Itu bisa jadi dari BPP ya, dari balai, bisa jadi dari universitas, bisa juga praktisi atau bisa juga dari lingkungan direktorat SMK Bapak Ibu ya. Jadi nanti alurnya Bapak Ibu setiap akan melaksanakan kegiatan yang membutuhkan narasumber pusat, Bapak Ibu harus mengirim surat permohonan narasumber ke pusat ya. Nanti baru pusat menginformasikan bahwa narasumber yang Bapak Ibu butuhkan adalah ini ya, si A misalkan untuk yang SMKPK, kemudian untuk B untuk kurikulum merdeka. Nah biasanya narasumber yang dari pusat, khususnya barangkali dari balai, dari direktur SMK itu bisa menani atau bisa menjelaskan tentang SMKPK, juga bisa menjelaskan tentang kurikulum merdeka, juga bisa menjelaskan tentang BLUT ya. Jadi Bapak Ibu bisa juga kegiatan 1 kurikulum merdeka misalkan nomor 2 ini, kemudian ada sosialisasi, Bapak Ibu bisa hanya nanti dikirim 1 narasumber ya, kemungkinannya, sehingga Bapak Ibu nanti akan lebih efisien, lebih irit ya, karena perjalanannya cuma 1. Bisa seperti itu. Jadi yang perlu Bapak Ibu sampai rancang adalah jadwalnya, jadwal kapan Bapak Ibu melaksanakan komponen 1 ya, komponen 2 dan lainnya. Jadi ini prinsip Bapak Ibu ya. Yang pertama, jumlah yang kuning-kuning ini sesuai dengan kebutuhan. Kalau sosialisasi adalah semua unsur ya, semua warga sekolah ikut. Kalau perlu penjaga dimanapun ya, itu biar tahu bahwa sekolahnya akan
menjadi sekolah SMKPK. Jadi ini semua warga sekolah. Kemudian jangan lupa yang biru standar, ya. Kemudian yang untuk kurikulum merdeka, ya, pesertanya barangkali bisa semuanya, ya. Ini barangkali bisa semuanya pesertanya, ya, yang kuning ini bisa semuanya, atau barangkali hanya guru saja, ya, guru produktif dan adaptif, ya. Jadi kelihatannya kalau ini kurikulum merdeka, saya kira mungkin orientasinya ke pendidikan, tenaga pendidikan, saya kira harus tahu. Jadi mungkin unsur yang lain seperti barangkali apa ya yang nggak perlu, nggak apa-apa lah. Jadi ini mungkin semua guru, ya, semua kompetensi, ya. Jadi barangkali perlu, ya, perlu ikut, ya. Kemudian narasumbernya sama juga Bapak Ibu. Jadi barangkali ini sebenarnya contoh, tapi kalau saran saya, ya, itu bisa narasumbernya juga dari pusat. Pilih Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu dari pusat, artinya ini transportnya itu harus Bapak Ibu rancangkan untuk pusat, Bapak Ibu, ya. Jadi ini mohon diperhatikan, ya, karena saya kira kalau kembali lagi bahwa kita memang mengupayakan ada kesepahaman yang sama tentang konsep-konsep SMKPK, kurikulum. Jadi barangkali paling bagus sebenarnya, ya, kita alokasikan dulu dari pusat. Sedangkan narasumber dari daerah, ya, barangkali mungkin bisa sebagai narasumber seperti salah, ya, kita undang kepala dinasnya, gitu. Di Guru Merdeka ini Bapak Ibu, ini mungkin bisa semua unsur, ya, bisa juga barangkali kalau mau ini ya hanya gurunya saja, ya, guru dan semua kompetensi. Lagi-lagi tolong perhatikan ini standarnya Bapak Ibu, ya. Jadi ini tidak boleh ngarang, ya, karena nanti BPK atau pemeriksa pasti landasannya kalau Bapak itu membayar adalah standar yang memang digunakan, ya. Kalau untuk peserta lokal, narasumber lokal, itu semuanya menggunakan SPU atau standar biaya umum yang dilakukan oleh Pemprov-nya masing-masing. Biasanya seperti itu Bapak Ibu. Jumlahnya ini, ya, semua guru, oke. Kemudian IHT kurikulum dua-dua. Ya. Ini juga saya kira yang kuning ini Bapak Ibu nanti bisa bisa disesuaikan. Ini sudah ada catatannya di sini Bapak Ibu, ya. Jadi rancangannya seperti ini. Jadi barangkali hanya guru produktif dan guru umum. Ini pesertanya sudah kita alokasikan, ya. Jadi kalau prinsip perbedaan antara sasaran program, kalau fisik dan alat itu hanya untuk satu kompetensi keperluannya, tapi kalau untuk non fisik itu sasarannya adalah semua kompetensi. Jadi ini guru produktif untuk semua kompetensi, guru umum semuanya, jadi guru untuk guru semuanya, Bapak Ibu, ya. Jadi ini kalau barangkali 8 hari, ini contoh saja, ya. Ini dibuat jadwal selang-seling, ya. Ini karena kalau full 8 hari, 5 hari, ya saya kira nggak bisa. Dijadwal selang-seling sesuai dengan kebutuhannya. Terus lanjut Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, ATK ini tadi sudah saya klarifikasi, ya. Jadi Bapak Ibu barangkali setiap kumpul-kumpul harus diperhatikan aturan untuk COVID, ya. Jadi barangkali kami sudah kasih ATK barangkali bisa dipakai untuk beli alat tulis, juga bisa dipakai untuk bikin spanduk kecil, ya, jangan yang besar sekali. Kalau hanya untuk memberi semangat peserta. Jadi barangkali spanduknya bisa dikasih walaupun kecil tapi dengan yel-yel yang barangkali nanti kawan-kawan dari semua kompetensi misalkan atau juga dari peserta dari luar undangan itu bisa tergugah dulu, ya, dengan tujuan rapat itu atau tujuan koordinasi itu. Jadi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu kami share ini yang kuning-kuning ini, Bapak Ibu langsung baca di kalangannya ini untuk siapa, ya. Bapak Ibu
Ibu bisa merancang sendiri, nanti ketemu sesuai dengan alokasi yang akan yang telah sampaikan. Jadi nanti bisa kelebihan, bisa kurang, nanti bisa modifikasi. Tetap saja Bapak Ibu bahwa modifikasi mutasi satu komponen dengan komponen lainnya ya dalam non fisik itu kemarin sudah disebarkan format yang bertanda biru ya, yang tanda biru saja. Tapi ini saya elaborasi. Jadi seperti kalau yang narasumber dari pusat dipastikan harus ada perjalanan dan penginapannya. Workshop Bapak Ibu kuningnya ya, ini guru produktif ya, guru umum ini hanya 2 hari ya, saya kira cukup ya. Kemudian ini kan barangkali tidak banyak ya, jadi ya ATK-nya ini jangan banner, barangkali bentuknya mungkin kecil ya, spanduk kecil. Perlengkapannya ini maksudnya perlengkapan APD ya, seperti masker barangkali, karena harus jaga jarak gitu ya. Dan memang supaya nanti kalau sekolah Bapak Ibu dengan non fisik kan nanti banyak sekali kegiatan yang ngumpul-ngumpul ini ya. Jadi nanti kalau ada satgas COVID ya, nanti kalau ada temuan jadi masalah nanti kita sekolahnya. Sehingga Bapak Ibu perlu juga walaupun timnya sudah terbiasa, tapi siapkan saja barangkali untuk masker ya, untuk barangkali sanitizer. Kemudian yang biru tetap Bapak Ibu ini harus dipegang ya, kalau nanti pesertanya dari lokal ya, jadi dengan standar lokal ya. Kemudian buku sudah Bapak Ibu tahu ya, jadi harus ada daftarnya, nanti dibuat RHB terpisah untuk sebagai lampirannya. Kemudian Embedded Healing Match, saya kira ini bisa diikuti Bapak Ibu. Lagi-lagi yang kuning sesuai kebutuhan, ini di sini sudah ada penjelasan ya. Jadi Bapak Ibu hanya guru produktif, berapa kakak, jumlahnya jadi sekian. Jadi 1 hari untuk penjelasan kurikulum, 1 hari untuk penyusunan bahan ajar Healing and Match. Ya. Kemudian yang biru tetap Bapak Ibu ya, tetap ini standarnya, perhatikan betul-betul ya. Kalau di Jayapura barangkali itu standarnya SPU-nya mahal, bisa di sana sampai 100-an ya 100 ya. 100. Jadi semuanya harus standar ya, cukup tidak cukup biasanya ini standarnya sudah memperhitungkan ya. Sudah memperhitungkan dan sudah berlaku bertahun-tahun, biasanya memang sebagai acuan utama dalam kita menganggarkan. Kemudian workshop merancang pembelajaran berbasis proyek sama Bapak Ibu ya. Ini hanya guru saja produktif ya, jadi tidak banyak ini. Kalau karena ini memang berbasis proyek, ini contohnya atau disarankan ya guru produktif saja yang ikut ya. Jadi nanti ketemu, kecuali Bapak Ibu memang cukup duitnya ya untuk non produktif ya gurunya. Ini sama Bapak Ibu semuanya. Jadi ini agar mudah Bapak Ibu nanti tinggal isi saja sesuai dengan keterangan di sini ya. Ini nanti ketemu jumlah. Jadi jumlah nanti bisa tambah kurang, kalau memang kurang ya harinya atau kalinya ditambah. Kemudian pengajar instruktur dari dunia kerja sama Bapak Ibu ya. Ini saya kira sudah standar gitu ya. Kemudian tadi yang Bapak Ibu misalkan ada juga saya lihat ada yang konsultasi katanya tidak membangun tapi mau dialihkan ke non fisik, tidak bisa Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bangun, tidak ada rehab, tidak ada renovasi, itu tidak boleh dimasukkan ke non fisik, tapi bolehnya ke alat. Ya, ini barangkali sekedar tambahan informasi. Jadi kalau memang tidak ada kegiatan fisik bangunan, hanya bisa dimutasi ke alat. Kemudian nomor 34, workshop pengembangan program praktik kerja sama Bapak Ibu. Jadi ini memang kegiatannya banyak ngumpul-ngumpul ya. Ini barangkali tinggal isi saja, ini sesuai dengan
patokan di sini pesertanya siapa. Halo Pak. Kemudian jangan lupa barangkali kalau bisa setiap kegiatan itu harus paling tidak satu ada peserta atau narasumber dari luar lah, walaupun itu hanya untuk untuk memotivasi gitu ya. Itu usahakan bisa peserta dari luar. Bisa Pak. Selanjutnya sama Bapak Ibu ya, ini saya kira memang kalau sudah saya siap. Sebenarnya contoh dari yang dibuat oleh kawan sekolah, tapi memang sudah mengakomodasi kepentingan saya kira yang umumnya diperlukan oleh kawan-kawan sekolah. Kemudian 35 sama ini tadi yang barangkali ditanyakan ya, program magang bersertifikat untuk guru. Ya, tadi barangkali ada yang tanya yang untuk sertifikasi ya. Tapi ini yang kita pegang adalah memang kita magangkan guru ya. Jadi ini barangkali kalau bisa Bapak Ibu ini terwakililah semua kompetensi dimagangkan gitu ya, biar punya pengalaman yang sama. Jadi kompetensinya mungkin ada 5 ya, mungkin itu sertifikat pembimbing dikerjakan dulu sih, ditanyakan tadi sama orang APT, merambah semua kompetensi Bapak Ibu. Kemudian update teknologi nggak menerangkan pembimbing telah membimbing prakerin, intinya gitu. Semacam kita melihat lah. Ada. Tolong diisi yang kuning-kuning ini saya. Ya nanti saya cantikin deh. Karena memang akan tergantung dengan pesertanya. Ya kami mencoba ya semua kompetensi terwakili Bapak Ibu ya. Ini kan bentuknya studi banding gitu ya, kurang lebih studi banding jalan gitu ya. Ini barangkali untuk semua kompetensi kalau bisa ya jangan cuma berangkat tapi semua kompetensi terwakili ya, sehingga nanti misalkan satu kompetensi ada 10 orang tapi ya berangkat mungkin 3 ya, tapi dengan syarat nanti pulangnya sharing gitu ya, itu bisa juga seperti itu ya, jadi mewakili lah yang berangkat itu. Jadi kalau jangan sampai bedul desa study tour gitu ya, tidak, tapi karena ini memang bentuknya studi banding benchmarking ya, saya kira itu supaya kita memaksimalkan hasil kita melihat atau sharing ya, atau studi banding ke sekolah lainnya atau industri. Nah di sini saya sarankan barangkali ada 2 output Bapak Ibu. Jadi sebagai sekolah PK Bapak Ibu bisa melihat sekolah PK yang sudah jalan ya. Di sana kalau ada yang sudah bagus Bapak Ibu bisa berkunjung ya, kita studi banding ke sana, apa-apa yang mereka lakukan kita note ya, kemudian kita aplikasikan ya, ini model ATM ya, jadi adopsi, terapkan dan modifikasi. Kemudian yang kedua, kalau Bapak Ibu kemitraan dengan industri ya, untuk kompetensi link match kunjungan ke industri. Jadi bisa ada dua arah ya, mumpung ini ada dana tersedia. Nah, nanti sepulangnya yang dari industri, yang dari barangkali sekolah, itu nanti bisa Bapak Ibu menyebarkan dalam forum FGD ya, atau bareng rapat kecil sharing ya, biar semua sharing yang dari industri, yang dari PK, yang PK ke industri, sehingga nanti ada gambaran matchingnya antara industri dan PK tadi. Stress tadi saya kira sama juga Bapak Ibu ya, kita semua kakak terwakili ya pesertanya. Kemudian karakter saya kira iya ya, karakter ya, budaya kerja. Ini budaya kerja kan memang lebih pada ke produksi ya, ke praktek ya. Jadi barangkali ini memang semua konsentrasi atau kompetensi terwakili. Bullying Bapak Ibu, nah ini saya kira bisa terwakili barangkali kalau bullying bisa semua guru ya, baik guru kejuruan maupun umum ya, mungkin bisa semuanya. Ini terserah Bapak Ibu lah, kalau duitnya cukup saya kira. Kalau bullying kan saya kira
bisa untuk semua guru. Kemudian workshop penguatan karakter berbasis mindset. Ini saya kira bagus Bapak Ibu ya. Ini kan dulu sebenarnya gerakan menyenangkan gitu ya. Ini kita mencoba membuat baru itu berbasis mindset yang barangkali bisa semua unsur ya, atau semua baik maupun guru kejuruan. Kemudian aktualisasi penguatan teori belajar ini juga perlu semuanya Bapak Ibu ya, semuanya lagi barangkali memang ini kalau kita urus dari atas memang kegiatannya memang kita sengaja supaya Bapak Ibu ini banyak berinteraksi antar guru ya, supaya menjadi kesempatan yang banyak. Jadi yang penting sebenarnya prosesnya dari barangkali tadinya tidak pernah ngumpul-ngumpul berbarengan semuanya ya. Nah, ini kesempatan Bapak Ibu untuk bertukar pikiran ya. Setiap kegiatan pasti nanti ada manfaatnya, barangkali bukan hanya di sekolah tapi barangkali di luar sekolah. Jadi kita mencoba ini memang semacam capacity building Bapak Ibu. Karena bagaimanapun juga memang kekuatan sekolah itu ada di nanti saya kasih arah ya, kembali diajarin yang ada di situ, ditulis manual, kasih PDF, diedit di PDF. Jadi di printnya nggak ada, terus nanti kalau nggak salah ya, terus ketik manual di PDF. Kami mencoba mengarahkan sebenarnya atau menyepakati semua gitu Pak, mari jadi itu biar nggak ada diunduh. Baru baik. Jadi karena bisa, barangkali untuk siapakah barangkali gitu, punya itu juga karakteristik tersendiri. Bisa. Kemarin katanya kayak gitu sih Bu Am, tapi yang lebih pasti kalau memang mungkin kalau memang dicoba aja dulu Pak, nanti keputusan ada narasumber yang bagus sekali saya hubungkan kan ya. Pak Rizal pingin aja kalau data lainnya udah ini udah masuk narasumber yang percaya banget bahwa itu bagus sekali, bisa diusulkan barangkali ya minta endorsement atau perlindungan dari usaha. Merahnya berapa Pak? Kemudian belum Bapak Ibu itu. Ya ini saya kira sama juga Bapak Ibu ya, di narasumbernya sekali lagi gitu. Jadi si rapot biasanya narasumbernya ini nanti yang paham tentang itu juga Bapak Ibu. Halo Ana. Jadi barangkali praktisi atau Ana minta tolong sih ajarin Pak Afrizal yang terkait data PKL nih, kalau nggak ada di situ itu bagaimana ngeditnya pakai PDF kreatornya bagaimana. Khusus untuk sekolah negeri Bapak Ibu, kalau Kamu di sekolah mana? saya kira tidak perlu. Jadi nanti biar narasumber yang memang sudah paham sekali tentang Bloom ini akan dikirim ya, karena ini memang perlu Pak Adison di ruangan Mbak Yeni sebenarnya memahami tentang Bloom ini. Suruh ke situ atau gimana? Atau kamu kemudian, mau ke Labcom? Ke wirausahaan berbasis marketing Labcom ya? Ini sama Bapak Ya Ibu. udah, ya udah ditunggu di Labcom ya Pak Rizal mau ke Labcom. Atau kalau perlu ya Oke, punten ya anak ya. Karena ini sebenarnya sudah makasih. Mau tidak mau kita memang sekarang basisnya digital. Saya udah menyebar format walaupun tidak basis tapi landasannya atau orientasinya harus digital ya. Nah itu memang sebenarnya harus digodok dulu, tapi formatnya sebenarnya udah ada. Di favoritan baik apa timnya yang mau mengalir siapa aja itu udah ada format. Atau sekolah kejuruan itu sudah di dunia maya ya. Jadi memang kita sudah mulai juga internal kita itu ya kalau bisa mulai dengan atau digital ditangguhkan ya. Atau ini yang ada atau ditangguhkan. Pak Ayi udah ngumpulin sebenarnya belum masuk nilai saya. Bapak Ibu, nah ini barang Ibu. Ini sebenarnya dulu yang kita sebut semacam peta jalan Bapak Ibu. Ya, peta jalan. Jadi dengan perencanaan berbasis data itu isinya itu memang membicarakan realitas. Jadi bukan keinginan atau bukan rencana, tetapi memang landasannya realitas. Misalkan
AI aja sih. Kalau Bapak Ibu karena bisa AI melihat itu tren sekarang dari saya rubah usahanya lewat satu kompetensi 3 tahun terakhir misalkan ya kok turun terus, belum ya, diprint. kemudian Bapak Ibu harus bikin forecast untuk 3 tahun ke depan ya, upayanya gimana menaikkan. Tinggal isi Kalau barangkali memang hopeless karena memang tidak ada lingkungannya atau ekosistemnya tidak mendukung bahwa kompetensi itu akan habis siswanya, ya barangkali harus dibicarakan kepada terkait dengan pemprofnya, barangkali dengan dinasnya supaya segera ada budget desanya. Jadi ini memang berbasis data, yang treatmentnya ngawang-ngawang. di Kita BPP mencoba udah seperti ada itu. gambarannya. Yang terakhir berdasarkan Bapak Ibu, ya. Jadi ini sudah segera standar. Jadi saya kira dengan format ini Bapak Ibu, nanti kita punya keseragaman mau kegiatan, ditangguhkan atau belum dibagikan, kemudian memudahkan atau untuk pengaturan narasumber dulu, kalau itu dari pusat. Ya, prinsipnya ini kan semacam barang baru ya. Jadi saya kira yang paling tahu duluan itu tim-tim yang memang ikut merancang. KPK, apa itu konsep KPK ya, kemudian kurikulum merdeka belajar. Jadi ini prinsipnya memang presidennya itu adalah tim-tim yang sudah disiapkan oleh direktorat yang sudah dilatih dan siap untuk membantu Bapak Ibu untuk menjelaskan maupun mungkin mendampingi lebih lanjut. Nah saya kira itu Bapak Ibu hal-hal yang barangkali kemarin menjadi kebingungan. Banyak sekali kawan-kawan yang nanya ya masing-masing komponen, tapi ini mudah-mudahan menjadi panduan terakhir Bapak Ibu ya, panduan terakhir yang menjadi tapi contoh ya, jangan nanti sesuaikan dengan kebutuhan, jadi fleksibel. Kemudian Bapak Ibu, satu hal yang barangkali sering tidak konsisten, bahwa panitia itu Bapak Ibu itu paling banyak maksimal 10% dari peserta. Jadi kalau di 100 misalkan, ya panitianya paling banyak 10 lah. Kasian ya. Jadi panitianya barangkali 10 di sini nanti. Seperti ini. Jadi maksimal 10% itu aturannya. Gitu. Nah Bapak Ibu saya kira mudah-mudahan itu yang dulu Pak Yani, saya sambil ya Bapak Ibu nanti yang ke Bu Am sama koordinasi sama Pak Dery. Tadi pagi saya udah ngobrol sama Dery bahwa RAB ini progresif. Artinya progresif. Iya, Bapak Ibu setelah jadi sudah tinggal pokoknya role-nya udah ada, tinggal ngikut pelaksanaannya dan siapa sajanya yang di kurikulumnya itu udah nanti ada perubahan. Bapak Ibu bikin baru lagi sesuai dengan perubahan. Ada lagi perubahan, berubah lagi, silahkan bikin baru lagi. Pada akhirnya nanti akhir dari program Bapak Ibu harus pegang yang terakhir, karena nanti BPK atau pemeriksa landasannya akan pegang RAB yang terakhir. Gitu Pak Ibu. Jadi memang ini progresif, jadi memang rancangan kita sekarang ini harus lentur, ya, RAB-nya harus fleksibel sehingga bisa memudahkan Bapak itu untuk menyesuaikan. Ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, tolong perhatikan tadi narasumber ya. Jadi narasumber yang utama kalau hal-hal yang baru kami sarankan dari pusat. Kalau ini kan tadi banyakkan dari provinsi ya, tapi barangkali dari pusat saja dulu. Kemudian kalau nanti Bapak Ibu memang dari pusat sudah dialokasikan, Bapak Ibu menambah narasumber dari provinsi, biasanya memang kalau sosialisasi misalkan ya pasti ada dari dinas, jadi ditambahkan saja. Jadi memang untuk komponen ini bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan setiap komponen, tapi tidak boleh ada misalkan ada belanja bahan, ada belanja profesi, ada belanja perjalanan, tambah lagi satu nggak boleh. Tapi bisa Pak Imas pulang untuk makan ya, udah izin ke Ibu masih bisa khususnya untuk narasumber ya. Saya kira kita sepakat ya, karena biasanya pasti kalau sosialisasi harus narasumber juga dari provinsi ya, untuk misalnya pembukaan, ada kebijakan seperti itu.
Yang ketiga terakhir ini tolong perhatikan Bapak Ibu yang paling penting. Jadi ngambil sesuai schedule pekerjaannya saja gitu. Jadi nanti saya kira itu kalau saja Bapak Ibu itu nanti di BNI yang kan perlu ketahuan kita berdasarkan pahami rekening ya, di kita pahami rekening bersama. ketahuannya pasti udah ditahan Mudah-mudahan kan nanti ya kalau untuk di tim tek ketiga ini begitu kita ketemu di di Tangerang sudah tinggal verifikasi terakhir lah ya. Jadi sudah menggunakan landasan seperti yang kita diskusikan sekarang ini. Saya kira itu dulu Bapak Ibu. Mungkin apakah ada hal-hal yang mungkin perlu klarifikasi ya, ulang? ini aja format laporan awalnya nanti dilihat aja gitu. Atau barangkali Iya, nanti ada dilihat pertanyaan, aja. saya kira kita buka pertanyaan saja, barangkali silakan Bapak Ibu. Pak Toto, apakah ada tambahan mungkin? Yang pertama itu Pak, Bapak dan Ibu mohon di chat itu kan sudah banyak yang bertanya Bapak dan Ibu, dan sudah beberapa dijawab oleh Bapak Pitoyo. Jadi Bapak dan Ibu mohon baca juga di chat itu beberapa pertanyaan-pertanyaan dan telah dijawab oleh Pak Pitoyo. Seperti narasumber tadi memang diprioritaskan yang dari daerah ya, dari daerah prioritas ya, prioritas. Kalau memang daerah nggak ada yang tidak mumpuni bisa lah. Jadi prioritas memang dari daerah yang khusus narasumber. Tapi kalau memang dirasa tidak ada gitu ya mungkin nanti bisa menggunakan yang pusat. Jadi Bapak Ibu dilihat kualitas kompetensi dari setiap narasumber. Terus yang kedua, kalau ini kan sudah ada yang pelatihan komite sekolah Pak ya, ada 7 orang kelihatannya setiap sekolah ya, ada BP, ada guru umum, ada guru kejuruan gitu ya. Itu kan ada sekitar 7 orang kalau tidak salah. Nah itu dana ini tidak bisa digunakan untuk itu Bapak Daya, untuk konsumsinya peserta yang 7 orang itu nggak bisa. Karena ini nanti yang 7 orang itu yang nanti komite pembelajar itu, komite pembelajaran itu adalah jadi narasumber untuk kegiatan implementasi kurikulum Bapak Ibu di sekolah nantinya. Nah itu baru bisa digunakan dan itu sudah disampaikan oleh Pak Pit mungkin tadi di grup ini di chat itu Bapak dan Ibu mohon nanti diperhatikan. Itu saja mungkin tambahannya Pak Dur dari saya Pak Dur. Mungkin ini sambil karena banyak sekali yang mau bertanya ini ya. Raise hand sangat banyak sekali. Oke, kalau gitu kita buka aja ya pertanyaan ya. Ya mana? Silakan Bapak Ibu, ada yang barangkali perlu kita diskusikan, monggo. Ini ada Pak, ini sudah banyak ya, Pak Ahmad, ada Pak Ahmad, Pak Muhammad, ada Bu Siapa dulu Pak Dur? Mangga, silakan yang paling tunggu. Ini mungkin nih Pak dari Ma'arif, Pak Bu Agustri ya Pak Handayani. Oke. Pak. Ini silakan Pak Agustri Handayani, Bapak atau Ibu ya? Bapak ya, Pak Agustri. Ya Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Terima kasih sebelumnya Pak atas kesempatan yang diberikan Pak. Iya. Silakan. Nah, izin bicara Bapak. Ini ada sedikit pertanyaan Pak, mewakil dari SMK Negeri 8 Tebo Pak. Iya dapat bonus. Ya langsung. Mengenai penguatan kelembagaan SMK Pak. Poin 5.3 kewirausahaan berbasis digital marketing. Nah, tadi sempat dibahas. Yang pengen kami tanyakan itu artinya anak-anak kami yang nantinya bakal membuat market shop atau marketplace sesuai dengan yang dibutuhkan gitu ya Pak ya. Ulangi Pak, tadi apa gimana? Oke, mengenai poin kelembagaan SMK Pak, poin 5.3 kewirausahaan ya. Yang sebelumnya kewirausahaan berbasis digital marketing itu Pak. Ya. Tadi artinya anak-anak nanti dibuatkan marketplace masing-masing Pak ya. Ya ini sebenarnya kan merupakan ilmu digital marketing ya. Ya betul Pak.
Jadi kalau aplikasinya Bapak bisa bikin marketplace ya saya kira nggak masalah. Tapi kita barangkali lebih kepada apa namanya apa ya istilahnya ya, himbauan untuk mulai kita atau memberikan pemahaman tentang apa itu digital marketing, apa itu perusahaan berbasis digital marketing. Jadi sebenarnya memang lebih kepada kalau yang sekarang ada barangkali tradisional ya, pakai digital marketing, kita lebih nanti menyampaikan bahwa perbedaannya atau apa itu digital marketing, perbedaannya gimana, kemudian harus bagaimana. Kalau barangkali memang nanti aplikasinya Bapak Ibu sekolah sudah punya kemana, saya kira nggak masalah kalau mau dibikinkan. Oke, izin Bapak, ini karena anak-anak di sini kan cukup memadai atau lagi sudah memahami teknologi yang sudah berkembang. Ada beberapa anak dari SMK ini yang sudah memakai marketplace, Pak, melalui digitalnya masing-masing seperti Shopee, menjual apa yang bisa dijual gitu nah Pak. Terkait dengan SMK, mungkin ada produk yang bisa dipasarkan melalui marketplace masing-masing nanti, atau bisa itu yang kami kembangkan gitu Pak. Atau sekedar hanya himbauan untuk mempelajari anak-anak ini untuk membuat marketplace masing-masing. Ya, saya kira kalau sudah ada, ini bentuknya capacity building ya. Jadi barangkali kalau ada pembaharuan, karena ini kan untuk guru ya. Oh iya, oke Pak. Iya kan. Jadi barangkali walaupun barangkali nanti untuk akhir larinya ke aplikasi, ya monggo saja diatur. Tapi ini kelihatannya untuk supaya ya lebih kalau sudah ada pun barangkali kalau ada yang perkembangan kekinian kan kita tularkan gitu ya. Ya, oke Pak. Iya. Jadi kalau sudah ada Bapak Ibu barangkali bisa untuk di semacam capacity building gitu. Iya. Baik. Oke, itu saja Bapak, terima kasih. Oke, iya. Ya, saya kira mohon dimanfaatkan Bapak Ibu ya yang sudah saya kira bisa untuk capacity building, ya penguatan, enhancement. Ya, terserah bagaimana caranya, tapi ini sudah kita siapin alokasi programnya. Oke Bapak, terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nambahkan sedikit Bapak, jadi ini nanti sifatnya kan pelatihan Pak ya, pelatihan dari industri lah, dari industri marketing untuk guru-guru khususnya. Dan ini kelembagaan juga Pak ya, namanya kelembagaan itu kan untuk sekolah, untuk lembaga. Nah nanti kalau guru-guru dan bisa menerapkan ke sekolah, ke siswa-siswa itu sangat baik. Di Bapak ini kan sudah sangat baik. Nanti untuk penguatan lah, kalau Bapak sudah sekarang bagaimana sekolahnya dikuatkan tentang digital marketing ini. Jadi sekolahnya pun tidak hanya siswanya ya yang menggunakan digital marketing, tapi sekolahnya pun kalau Bapak sekolah swasta kan mungkin kalau sudah kewirausahaannya, kalau ada mata pelajaran PKK dan sebagainya bisa terapkan, atau kelembagaan sekolahnya itu sendiri Pak. Bagaimana produk-produk yang dihasilkan sekolah itu bisa dijual lah gitu ya dalam tanda kutip melalui digital marketing itu. Begitu mungkin tambahannya Pak. Lanjut Pak, ada Pak Busudiem dari SMK N1 mana nih? Busudiem silakan Bu. Kalau belum Busudiem, ini ada Pak Dwi dari PPU, SMKN 1 PPU. Kalau belum ada juga Pak Isda, Pak Isda ini ya, Pak Isda silakan. Apa? Oh ini banyak sekali sebetulnya nih, silakan siapa yang mau ini silakan. Ada Pak Suwardi Saleh, Pak Suwardi Saleh, siap. Udah habis Pak, jadi pakai uang yang baru. Kan dulu oh ya, Pak Suwardi Saleh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang kami tanyakan itu Pak, nanti yang pertama komentari yang kami gunakan itu mungkin yang pertama dari balai yang paling besar yang tapi dananya masih ada kan tahap 2 kan? Tahap 2-nya masih ada. Tahap 3 mungkin ada dari teman-teman yang PIP nanti. Iya udah. Jadi keduanya itu kami hanya ingin memperjelas daripada penjelasan dari Pak Putoyo di chat itu Pak. Jadi beliau-beliau ini tidak menerima honor Pak, hanya transport dan uang harian.
Kemudian Pak, ketika misalnya dari balai yang kita gunakan itu kan beliau harus bermalam. Misalnya dari Makassar ke Malaka Utara itu beliau harus bermalam. Terus bagaimana caranya? Apakah kami kasih bermalam di rumah kami saja atau bagaimana? Kemudian di laporan awal, format laporan awal yang kemarin sudah dibagi oleh kedirjenan, itu sudah ada pendamping perguruan tinggi Pak. Kami sudah buka formatnya tadi, dan kami sudah belum menerima bagaimana juknis daripada pendamping perguruan tinggi di SMK PK itu tadi. Kemudian yang ketiga Pak, mengenai pelaporan, tidak apa-apa mungkin kami tanyakan lebih awal, apakah yang kami upload di Takola saja yang menjadi pelaporan kami, dan bukti-bukti kas yang kami akan gunakan, apa yang kami akan buat nanti, apakah dikirim ke pusat atau bagaimana Pak? Itu 3 saja Pak, terima kasih. Baik, Bapak, Ibu, ya ini barangkali kalau memang narasumbernya ya bermalam ya, tapi bukan diadain ya, memang karena jauh ya harus bermalam. Jadi saya pikir semua komponen tadi di atas itu, semua komponen itu kalau ada narasumbernya memang komplit dari setting alokasi dana harus ada penginapannya Bapak Ibu. Jadi kalau barangkali Bapak harus bermalam ya, misalkan jauh ya harus bermalam ya, memang harus ada biaya untuk penginapannya Bapak Ibu ya, biaya penginapannya. Kecuali barangkali kalau Bapak Ibu mengadakannya barangkali di balai ya, ini kan bukan di sekolah ya pengadakannya ya. Jadi kalau di sekolah mereka datang misalkan 2 hari ya, saya kira harus ada penginapan ya, siapin Pak dengan standar daerah Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang ini ya, narasumber dari ini ya. Jadi kelihatannya hati-hati Bapak Ibu, karena narasumber yang dari balai, dari universitas, dari direktorat. Kalau tidak salah waktu itu Pak Itoyo pernah menjelaskan ada dana dari mereka sendiri, ada itu juga. Jadi kalau sudah mereka ditanya sudah dapat penginapan, uang transport semuanya, ya kita nggak usah biaya ya Bapak Ibu, supaya tidak double counting. Tapi kalau double counting kelihatan atau diketahui oleh pemeriksa ya suruh kembalikan gitu. Ya. Jadi prinsipnya contoh yang tadi saya sampaikan itu semua komplit ya. Kalau memang perlu menginap narasumbernya, memang harus ada biaya penginapan ya. Memang di sana contoh yang awal itu tidak konsisten ya. Ada beberapa yang pakai penginapan, ada yang tidak. Jadi saya bikin ini semuanya pakai penginapan kalau narasumbernya itu memang butuh nginap. Ya. Yang kedua, jangan sampai ya nanti double counting. Caranya ya begitu, atau nanti barangkali Bapak Ibu mengusulkan ke pusat narasumbernya atau minta ya, nanti ada klarifikasi tentang biaya ya. Oh ini sudah oleh narasumber masing-masing sudah biayai, jadi sekolah tidak perlu lagi. Yang ketiga lupa tadi siapa? Apa yang ketiga? Doman Pak, pelaporan Pak. Oh iya ini ini mohon maaf nih karena terus aja ini domainnya orang keuangan ya, pelaporan saya. Pak Toto saya kurang hafal ini Pak Toto, barangkali Pak Toto bisa memberikan informasi. Baik Pak, yang tadi pertanyaan kedua tentang honorarium narasumber. Ini ada surat sebagai pemateri nggak? Ada dari Pak Vito ya. Jadi sertifikat Bapak, sebagai pemateri. kalau satu kementerian, Kemendikbudristek itu, narasumber dari Kemendikbudristek itu tidak dapat honor Pak, dapatnya uang harian. Jadi misalnya itu dari balai itu kan berada di Kemendikbudristek itu. Tapi kalau di luar Kementerian Kemendikbudristek itu masih dapat honor, begitu Pak. Dari industri misalnya masih dapat honor. Nah yang ke laporan nanti ada pedoman laporan Pak. Jadi apa saja yang dikirim ke pusat, apa saja yang ditinggal di sekolah dan lain sebagainya itu nanti ada pedoman pelaporan Bapak. Jadi mohon ditunggu Bapak pedoman pelaporannya. Nanti apa yang harus dikirim, apa yang harus tetap berada di sekolah, yang ke dinas dan sebagainya. Ini ada pedoman pelaporannya Bapak. Jadi mohon ditunggu, mohon sabar. Terima kasih Pak Fatur, itu tambahannya. Oke, barangkali yang lain masih ada
Lagi? Kan Bapak dan Ibu ini banyak sekali yang udah ada Mbak, ketemu Mbak. ada Ini baru buka WA. Pak Bu Sadiem atau Pak Sadiem, Bu Sadiem ya, atau Bu Isda dari Indralaya, Pak Samsudin, atau mungkin sudah terjawab ya, mungkin sudah terjawab. Oh ini Pak Ali SMK Edu Slawi nih, Pak Ali, silakan. Oh ini ada Bu Sadiem nih Pak, tadi sudah disebut Pak. Bu Sadiem silakan Ibu dari Pundong. Oh. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak, yang pertama, saat ini dana sudah cair ya Pak ya? Wah nggak tahu saya Bu, mungkin juga. Tetapi kami belum melaksanakan kegiatan dan kami harus melaporkan itu 7 hari setelah dana cair, jadi tanggal 16. Terus itu bagaimana Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, menegaskan kembali Pak, untuk bertanya yang kedua, narasumber untuk 3 kegiatan sosialisasi SMKPK, kemudian kurikulum merdeka dan BLUD itu harus dari pusat ya Pak Ye? Tidak harus Bu. Kemudian yang ketiga Pak, untuk studi banding Pak. Studi banding itu tadi dari produktif. Kemudian kami menambah misalnya kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, apakah diizinkan? Sekaligus kalau kami menyewa mobil, itu boleh apa tidak Pak? Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Pak Tur. Sebentar Pak Toto, saya kurang ini ada trouble nih. Bentar. Iya. Kalau tadi resep ya? Iya, jelas Pak. Saya kurang nyimak tadi Pak Toto, ini karena nggak dengar tadi. Baik, tadi dari Ibu itu kan Ibu sudah terima nih uangnya Bu ya, kan sudah ada kayak ya sudah, ini kan 7 hari kelihatannya Bu, harus segera laporannya ya disampaikan. Iya. Nah ini harus segera aja Ibu, sebelum dilaporkan aja Bu, sudah uang diterima dan sebagainya, sesuai dengan arahan yang lalu ya tentang ini, laporan awal. Ya. Dibanding itu Ibu sekolah ini Ibu, jadi betul-betul diperhatikan kebutuhannya, bahwa oh ini kenapa kepala sekolah perlu misalnya kata, nah ini sekolah sendiri kan yang bisa menghitung dan melihat kepentingannya Bu. Jadi siapa yang akan studi banding, karena ini kan kaitannya juga studi banding itu dengan dan di bawah update teknologi terkini kan Bu, itu kan berada di situ Bu. Studi banding itu kaitannya dengan update teknologi terkini. Jadi melihat industri teknologi terkini itu apa saja yang ada di situ. Setelah itu nanti direncanakan bersama sekolah dan industrinya untuk merancang pengembangan atau update teknologi bagi guru-guru atau staf lainnya untuk diterapkan di sekolah. Jadi merancang kegiatannya. Kapan industri mau, jadi perencanaannya lah. Yang penting perencanaannya dulu Bu. Perencanaannya dulu. Apa yang akan diberikan oleh industri itu, kapan memberikannya dan lain sebagainya. Jadi di situ kan dananya itu baru pada tahap perencanaan ya. Jadi kalau pelaksanaannya nanti bisa dibantulah dengan dana-dana dari komite sekolah, dari sekolah sendiri. Tapi yang pertama adalah perancangannya Bu, perancangannya. Jadi di sini kalau tidak keliru, dana yang disiapkan ini adalah untuk perencanaannya, rapat persiapan. Persiapan ini artinya sudah sampai mana itu update teknologi. Jadi di sini update teknologi. Itu diperhatikan Bu ya, di RAB-nya di situ kelihatan sudah membuat sampai membuat perencanaan lah minimal. Membuat perencanaan. Nah, nanti kalau misalnya mau implementasi, nanti bisa sharing dananya dari sekolah atau dari sekolah. Itu kira-kira Bu ya. Kalau kita makanya untuk itu mohon diperhatikan ininya, RAB-nya.
RAB. Tambahan dikit Bapak Ibu. Jadi kalau sudah dapat uang ya laporkan aja sekarang sedang ngapain gitu kan ya. Yang laporan tadi banding tadi sudah. Jadi kalau mobil itu saya kira di tadi banding itu ada transport peserta Bu ya. Ya. Nah itu kan sudah kalau double ya nggak bisa lah nyewa mobil. Jadi manfaatkan transportnya itu. Oh ya. Narasumber Bapak Ibu, maksud narasumber berpusat itu sebenarnya kan ini dalam kurungnya kan bisa dari direktur SMK, bisa dari balai-balai sekitar Bapak Ibu, ya. Kemudian bisa dari universitas. Itu yang kita maksudkan kelompok narasumber pusat. Oh ya. Jadi nanti kalau itu barangkali nanti kan ada prosedur ya. Nanti barangkali Bapak Ibu sekolahnya di mana, balainya dekat mana bisa langsung dari balai, tapi prosedurnya kan menginformasikan ya supaya kita bisa atur. Oh ya. Gitu ya. Saya kira itu Bapak Ibu, ada lagi mungkin? Ini barangkali yang sudah merasa terjawab, raise hand-nya diturunin, jadi kelihatan masih banyak banget. Mungkin barangkali ada yang belum terjawab aja, mungkin silakan Bapak dan Ibu, karena ini banyak sekali. Ada yang merasa belum terjawab, silakan. Ya. Atau sudah terjawab semua. Jadi sudah nanti jelas. aja Bapak Ibu, tadi ada helpdesk ya, ada pertanyaan. Kami siap selalu Bapak Ibu ya untuk diskusi. Banyak sekali memang dengan wisata. Silakan Bapak Ibu mencoba merevisi atau menyempurnakan atau barangkali saya kira kalau sudah sesuai saya kira nggak masalah ya. Artinya kemudian nanti bisa helpdesk khusus nggak ada sebenarnya, tapi mungkin kami dengan patokan ini bisa ke kami Bapak Ibu kita kurang yakin ya, tapi sebenarnya kalau sudah punya rancangan karena sifatnya profesi Bapak Ibu jangan takut salah, yang penting peruntukannya sudah benar, menggunakan standar-standar yang benar, saya kira tidak perlu takut salah ya. Sesuai keperluan juga aja. yang Ini kan paling tahu kemarin kan ini kebutuhan kan sekolah. di Kemudian spanduk sekolah perlu ikut di enggak ya Pak monggo saja saya kira di Sekinduk tadi kesini, Pak Toto tapi di diskusikan pembukuan saja. PPDB nggak ada. Tadi kan yang penting perancangan memang ini Bapak Ibu, kami mencoba sebenarnya yang penting memang proses Bapak Ibu merancangnya. Jadi proses Bapak Ibu persiapannya biasanya di persiapan program itu menghadirkan panitia atau Bapak Ibu menunjuk kawan-kawan yang memang untuk berpikir. Itu ada lagi nggak? Terjadi diskusi ya, biasanya seru itu karena kalau mengarahkan satu program biasanya ada diskusi yang masing-masing peserta menyampaikan pikirannya. Ini yang perlu Bapak Ibu. Jadi dengan diskusi-diskusi, itu tadi nanti outputnya akan merekat, persahabatannya merekat, kapasitas dari kawan-kawan merekat, menjadi satu kesatuan yang utuh untuk sekolah. Nah, itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang lain. Ada nih dari Pak SM Slawi, Pak Slawi, Pak Saifuddin, silakan Pak Saifuddin. Nanti Pak Asriyadi ya. Pak Saifuddin silakan. Iya, ini tadi butuh terima kasih Bapak. 1 juta untuk konsumsinya. Terdengar suara saya Bapak? Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya ya Bapak. Yang pertama saya dari SMK NU 1 Slawi ingin menanyakan Bapak dari dana 70% yang sudah masuk ke rekening. Ini alhamdulillah sudah masuk Bapak, tadi sudah saya cek. Sampai jam 12. Apakah untuk penggunaannya baik non fisik maupun fisik harus berjalan semuanya? Artinya dari dana 300 yang untuk fisik 280 ya kan? Semua dapat. Anak-anak dapat. Itu mah anggaran provinsi Bu. Dapat. Di awal ini atau nunggu 50-50 gitu Pak. Kemudian yang kedua, untuk perguruan tinggi itu kan ditentukan oleh pusat Bapak. Apakah program sudah bisa berjalan sementara kita belum tahu VT pendampingnya? Demikian saja Bapak, terima kasih atas waktunya.
Oke, saya kira semuanya saja. Kalau itu sudah masuk, silakan Bapak Ibu langsung dengarkan, ada jadwal Bapak Ibu. Bu, tadi biasa ada request oral bersihan. Jadi dialokasikan, dibiayai program-program yang menjadwal palangnya itu sesuai dengan kepala. Silakan aja langsung lari. Ketutup gitu ya, langsung lari. Nanti kalau sudah mencapai sekian persen bisa minta yang terakhir, yang lainnya lah. Ya, ini langsung jalan saja. Jangan usah selalu dihitung-hitung berapa persen untuk fisik non fisik, tapi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu saja. Ya. Itu pertama. Kedua, perguruan tinggi bisa berjalan apa belum tentukan apa bisa berjalan segera jalan dulu Bapak, semuanya jalan dulu sambil Bapak Ibu nanti menginformasikan kebutuhan narasumber ya, tadi yang saya sebutkan narasumber pusat itu sebenarnya intinya dari perguruan tinggi, dari balik-balik sekitar Bapak Ibu kardusnya itu bisa tambahan dari direktorat ya. Jadi Bapak Ibu langsung saja menyampaikan ke direktorat ya, bahwa kami sudah mau jalan ini schedule-nya, kami mohon narasumber gitu ya. Nanti dari Pak Bitoyo barangkali kawan-kawan dari pusat. Ini belum pernah nanya, belum pernah beli ini di sana ya. Yang cocok ini atau barangkali langsung Bapak Ibu bisa menghubungi balai atau universitas ya. Saya nggak mau kayak gitu, cuma masalah snack kayak gitu nanti rempong rane di mana jadi kita jadi sana. Terima kasih Bapak. Panitianya 9 ya, sama kebersihan 4. Berarti 65 aja ya. Ada lagi yang lain? Ada nih Pak Samsudin, ini kelihatan Pak Samsudin ya tadi ya, Pak Samsud. Silakan Pak Samsudin. Oh iya. Sudah Pak Samsud. Belum. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak pemateri yang saya hormati, rekan-rekan serta Prabito yang saya hormati. Jadi saya langsung saja Pak. Jadi kemarin itu kita akan salah satu persyaratan administrasi yang harus diupload itu adalah SK penguatan terus pembelajaran. Itu kami sudah mengupload, mengirim. Kemudian di pelatihan komite pembelajaran itu kan ada juga permintaan tim. Saya lihat ini masing-masing Iya. Jadi saya pertanyakan apa sebenarnya perbedaan ini SK penguatan proses pembelajaran dengan komite pembelajaran. Apakah orang yang sama atau ini tugas yang beda juga, orang yang beda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kaitannya dengan itu maunya gimana ibunya konsumsi standar harga. Jadi kalau di RAP yang beredar itu beberapa RAP yang sudah kan katanya diserahkan ke tim ini khusus berkenaan dengan konsumsi itu kan saya lihat itu hanya satu komponen itu 40.000. Nah kalau di ya udah kalau memang itu udah ibu itu keputusan ibu ya udah itu biasanya konsumsi itu ada 2 item. Jadi ada konsumsi makanan berat, ada snack. Karena ketika misalnya tamu datang kan tidak mungkin langsung konsumsi berat. Makan siang itu biasanya nanti di pada saat siang hari ya, ada air minum dan lain sebagainya. Nah kalau standar harga di kan harusnya 2 Pak, standar harga untuk snack dan standar harga untuk makanan berat. Apakah dalam hal ini yang dirapi itu karena satu komponennya itu hanya makanan berat saja yang diakomodir atau sudah termasuk semua di situ konsumsinya Pak? Ya itu yang kedua. Yang selanjutnya kaitannya dengan penentuan pemateri. Ini kan sudah harus dirancang dan rancangan yang bagus itu sedapat mungkin dilaksanakan real. Artinya kalau ada perubahan tidak terlalu banyak. Nah misalnya kalau kita rancang semua pematerinya itu dari pusat, itu kan berarti budgetnya itu beda. Kalau misalnya pemateri dari provinsi atau balai yang ada di sekitar kami. Nah kalau misalnya setelah real pelaksanaan, mungkin karena padatnya kegiatan pemateri dari pusat sehingga mungkin ada yang tidak bisa hadir. Apalagi lokasi kami, Pak, sekolah kami itu pesawat dari Jakarta, Makassar ke Sulawesi Barat, kemudian perjalanan darat lagi kurang lebih 6 jam. Ini barangkali memang butuh juga fisik untuk sampai di sekolah kami. Jadi bagaimana misalnya kalau rancangan kami itu
pemateri pusat, sementara yang bisa hadir misalnya pemateri yang di sekitar kami, apakah memang mungkin ada perubahan harga atau penyesuaian harga? Ya sekali itu saja barangkali Pak. Terima kasih sebelumnya atas penjelasannya ya. Oke, saya berjalan mundur ya. Mungkin nomor 1 nanti Pak Toto yang SK itu. Yang untuk narasumber pemateri, kalau nanti Bapak sudah menginginkan yang dari pusat atau materi narasumber pusat, ya, yang saya tadi sebutkan, narasumber pusat itu terdiri dari balai-balai yang di sekitar Bapak Ibu, universitas dari sekitar Bapak Ibu, kemudian juga bisa dari direktorat dari Jakarta ya. Nah kalau itu sudah ada biaya besar, kemudian nanti kenyataannya hanya dari daerah yang dekat-dekat, itu bisa dimutasi lagi ke lain komponen ya. Artinya fleksibel Bapak Ibu, makanya saya sebutkan bahwa RAP ini progresif. Setiap saat Bapak Ibu implementasinya mungkin berubah, itu harus dirubah nantinya sampai akhirnya nanti RAP terakhir adalah RAP yang benar-benar sudah habis duitnya untuk sebagai landasan pemeriksaan BPK. Gitu ya. Jadi kalau tidak bisa hadir, Bapak Ibu tetap harus minta konfirmasi narasumber yang mau dipakai. Ya, karena kita menginginkan narasumber itu harus benar-benar narasumber yang menguasai permasalahan ataupun topik yang akan disampaikan. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang nomor 2 tentang standar makan. Jadi kalau tidak salah di SBI itu bunyinya hanya konsumsi. Artinya konsumsi itu ya segalanya. Ya, jadi ada makanan berat, makanan keras, gitu ya, makanan ringan. Itu sudah termasuk. Jadi kalau Bapak Ibu tolong bendaharawan sudah terbiasa dengan SDU daerah tentang konsumsi. Jadi barangkali Makassar, Jayapura, Timur itu mungkin tinggi ya. Itu termasuk itu makanan berat, ringan, macam-macam itu. Jadi satu paket konsumsi gitu Bapak Ibu. Saya kira mungkin standar semua daerah gitu ya. Tidak dibagi makanan berat, sekian, makanan enggak, tidak bagi. Jadi satu item untuk mencakup 2 jenis atau 3 jenis snack maupun makanan ringan berat. Pak Toto mungkin yang nomor 1 saya juga kurang paham nih Pak, untuk SKSK barangkali Pak Toto bisa. Silakan Pak Toto. Pak, jadi yang pertama tentang narasumber Pak. Narasumber itu utamakan yang di daerah Pak, yang punya kompetensi baik lah ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang di daerah Pak diutamakan Pak. Karena dananya kan tidak banyak Pak ya. Dananya tidak banyak, nanti takutnya habis narasumber pusat banyak. Jadi utamakan lah narasumber daerah. Mas, mumpuni. Banyak tapi. Yang kedua tentang komite pembelajar ini, sekolah Bapak sekarang sudah ada itu ya, pelatihan cara daring ya dari balai. Siap Pak, sudah. Itu di tahap 2 Pak, sementara diusulkan. Ya? Sementara diusulkan Pak, kami khususnya di tahap kedua. Ini gitu ya. Tahap 1 ya, siap. Ya. Jadi itu Pak, yang 7 orang itu ada pengawas, ada guru produktif, ada guru umum, ada guru BK. Itu nanti yang menjadi narasumber di sekolah Bapak. Nah, mereka dilatih dulu sehingga nanti mereka lah yang melatih Bapak dan Ibu sekolahnya. Jadi yang tadi kan ada pertanyaan, misalnya kan ada sosialisasi kurikulum merdeka, ada implementasi, ada IHT dan sebagainya. Nantilah tim inilah yang akan melakukan itu ke tempat di Bapak masing-masing. Jadi menunggu dulu lah, pelatihan itu kan hanya 10 hari kalau tidak keliru. 10 hari, menunggu 10 hari, nanti baru ada pelatihan kepada di sekolah sendiri. Tadi ada sosialisasi kurikulum merdeka dan lain sebagainya. Jadi fungsinya mereka nanti adalah komite ini untuk menjadi narasumber di sekolah Bapak dan Ibu juga itu nantinya. Begitu Pak Nas. Terus SK-nya Pak untuk penguatan proses pembelajaran yang di-upload itu Pak, maksudnya perbedaannya dengan SK komite itu di mana itu Pak? Apakah orang yang sama? Karena kami SK-nya 2 Pak, untuk bisa. Oh gitu. Iya siap ya. Ya nggak apa-apa Pak. Penguatan pembelajaran itu bisa dari setiap kompetensi kalian atau konsentrasi kalian Pak. Bisa wakil kan itu harus semua konsentrasi kalian terus
salah satunya mungkin nanti di wakil kurikulum Pak ya, biasanya ya, penguatan pembelajaran ya. Boleh Pak. Terus tugasnya Pak, karena yang memberikan pendampingan kan komite pembelajaran. Ini kan pasti teman-teman juga bertanya nanti tugas kami di sini untuk penguatan proses pembelajaran di mana ini Pak? Apa bedanya dengan komite pembelajaran? Itu yang kami minta klarifikasi Pak. Ya, terima kasih. Halo Pak Toto. Halo Pak Toto. Kayaknya terlempar ini Pak Toto. Mungkin Pak, ini kami tampung dulu ya. Oh siap. Iya, nanti saya klarifikasi dengan saya sendiri juga memang kurang memahami itu ya. Nanti saya tampung dulu, saya klarifikasi dengan manajemen Pak ke Pak Widoyo pada kali. Oh siapa tuh India? Iya. Ini Pak Asriyadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak? Hai Pak. Ya, halo. Pak, kedengaran? Ya, kurang stabil. Stabil Pak. Ya udah nggak sekarang. Jangan goyang-goyang, kurang stabil nanti. Oh iya, siap. Ya. Ayo. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak kesempatan diberikan. Tadi sudah beberapa pertanyaan dari teman-teman berbagai daerah, hampir sama. Hanya saja ada satu yang belum pertanyakan terkait masalah pengadaan buku Pak. Kami sudah membuat RAB Pak terkait dengan pengadaan buku. Target siswa kami tahun ini untuk siswa baru 350 dengan kami sudah masukkan zona 3. Ternyata anggarannya itu Pak hanya sekitar 43 juta. Sementara anggaran yang sudah disiapkan itu 90 juta Pak. Apakah kira-kira bisa kita alihkan ke kegiatan lain, misalnya terkait dengan magang industri misalnya, atau kegiatan-kegiatan yang lain Pak. Seperti itu Pak. Sekian dan terima kasih. Oke Bapak Ibu, ini ulangi lagi ya. Ini sebenarnya sudah jelaskan sudah jelaskan berkali-kali. Jadi justru ini gunanya kita bikin rancangan fleksibel. Jadi manajemen sudah menginformasikan Bapak Ibu untuk bisa mutasi dari satu ke lain subkomponen. Kalau dari satu subkomponen kurang, itu bisa menerima dari komponen yang lebih. Ya. Tetapi Bapak Ibu sudah terima format dari kami, ya, itu ada tanda-tanda yang biru ya. Itu yang boleh menerima limpahan-limpahan, termasuk limpahan dari buku. Bapak Ibu ya. Jadi kalau hanya 43 juta, berarti Bapak punya 47 juta itu uang bisa dimanfaatkan. Tolong dimutasikan pada kegiatan-kegiatan yang itu pernah di-share formatnya itu ada tanda biru. Ya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi itu saja yang barangkali bisa kita lihat bahwa yang biru-biru itu memang yang harus diperkuat, sehingga kalau ada dana lebih, misalkan tidak mengerjakan DUT karena swasta, kemudian penggunaan buku hanya separuhnya, tolong dimanfaatkan untuk memperkuat ya kegiatan-kegiatan yang ditandai warna biru waktu itu. Ya nanti kalau barangkali Bapak Ibu belum punya atau hilang, nanti bisa minta panitia yang format yang ada tanda birunya yang terakhir kemarin kita sebarkan. Itu Pak Asriyadi ya. Ya Pak, makasih banyak Pak. Oke, siap. Bapak Ibu yang lain? Ini adik Ma'arif NU. Mangga. Siapa dulu ini, Ma'arif atau Negeri 1 apa ini? Ibu, monggo, di-unmute Bu, silakan. Ma'arif, Negeri 1 apa ini? Ibu, monggo, di-unmute Bu, silakan. Ma'arif, Negeri 1 apa ini? Ibu, monggo, di-unmute Bu, silakan.
Negeri 1 mana nih? Ya, silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, monggo. Menpura. Suaranya Bu, apa menggaung-gaung ini? Oh, gitu. Barangkali ada HP yang bunyi ya, ada yang nyala ya, jadi suaranya double. Sekarang Pak sudah? Oke, siap. Gimana Bu? Yang pertama yang mau saya tanyakan itu, apakah ada batasan untuk pengambilan dana saat cair dalam 1 hari atau 1 kali penarikan? Apakah dana masuk 70% itu ditarik sekali tarik, atau ada ininya Pak, ada batasan-batasannya, mungkin ditarik dulu sesuai kebutuhan atau bagaimana? Yang kedua, untuk narasumber untuk kegiatan 3.5 guru magang, apakah bukti fisik untuk penginapan guru magang itu seperti apa? Karena kan tidak boleh nginap di hotel, hanya boleh nginap di kos-kosan. Setahu kami di daerah, kos-kosan itu tidak ada kwitansi dan cap yang mereka gunakan, itu hanya sekedar coret-coretan biasa aja. Apakah itu nanti laku apabila ada pemeriksaan di BPK? Selanjutnya, untuk guru magang, apakah dibolehkan perusahaan setempat atau sudah ditentukan? Karena sertifikat biasanya kalau guru magang perusahaan setempat itu sertifikatnya dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, sertifikat itu apakah laku juga nantinya? Selanjutnya, untuk foto pelaksanaan kegiatan, apakah harus bertag lokasi atau hanya pakai stem saja Pak? Yang misalkan ada foto, nanti ada tulisan tanggal berapa saat diambil, atau harus ada tag lokasinya secara online? Dan selanjutnya satu lagi Pak, untuk narasumber dari DUDI saat kegiatan pengajar dari DUDI, apakah wajib bersertifikat keahlian seperti SKA dan SKT atau tidak? Karena kalau berdasarkan peraturan gubernur, terutama kami Gubernur Riau, itu mewajibkan untuk guru yang mengajar, instruktur yang mengajar dari DUDI itu wajib memiliki sertifikat keahlian minimal SKT dan SKA, seperti itu baru boleh honornya dikeluarkan. Yang terakhir Pak, apakah kami sudah bisa diberikan juknis? Karena kalau juknis itu adalah kitab suci dalam melaksanakan kegiatan. Karena kalau BPK masuk itu pertama kali ditanya mana juknisnya. Kalau tidak ada juknis kan nanti kami meraba-raba mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sekian Pak, terima kasih. Terima kasih Bu. Oke, yang pertama batasan penarikan saya kira sesuai kebutuhan Bapak Ibu ya. Jadi kalau tidak salah itu ada aturan bendahara yang tidak boleh nyimpen di berangkasnya sekian di atas sekian juta ya. Jadi tolong perhatikan ini, kalau tidak salah masih berlaku. Jadi saya kira sesuai dengan peraturan yang ada Ibu ya. Narasumber untuk guru magang di kos-kosan ya, oret-oretan kwitansinya, saya kira Bapak Ibu kalau adanya oret-oretan janganlah dibekali kwitansi aja deh dari kawan-kawan yang magang. Jadi suruh tanda tangan pakai materai ya, jadi supaya lebih tertib ya. Pakai tangan tulisannya nggak masalah, tapi siapin materainya. Kan banyak itu di pinggir jalan kwitansi itu ya, langsung dipakai materai. Kemudian sertifikat saya kira jadi kalau guru magang memang ini magang untuk pengalaman kerja ya. Jadi memang sebenarnya sertifikatnya itu bukan sertifikat kompetensi ya. Jadi sertifikat dari perusahaan ya. Jadi perusahaan mengeluarkan sertifikat ya. Kecuali barangkali memang ada yang benar-benar bisa mengeluarkan sertifikat kompetensi ya nggak masalah. Tapi kalau magang di sini sebenarnya ya sertifikatnya kalau tidak salah ya dari perusahaan, karena magang ya, magang kerja gitu ya, bukan magang kompetensi ya. Kalau magang kompetensi seperti ketenagakerjaan itu sertifikatnya pakai SKKNI, tapi di guru saya kira tidak ya. Kemudian foto, biasanya ada foto yang bisa
saya lupa namanya, nanti barangkali Mas Gali yang bisa menambahkan foto yang bisa langsung ada tanggalnya, apa lupa saya namanya ya, itu bisa. Jadi tidak perlu ngarang-ngarang, langsung ceplek, nanti kalau dengan feature dari aplikasi itu sudah langsung ada tanggalnya. Jam 11 masih dapat. Kemudian dari sumber studi kegiatan pengajar dari dulu menggunakan peraturan gubernur yang menyarankan harus ada sertifikasi. Ikutin saja Bapak Ibu, kami tidak boleh ngatur-ngatur gubernur ya. Jadi barangkali kalau memang itu disyaratkan itu ya ikutin, karena kalau kami tidak bilang tidak perlu nanti kita salah. Jadi tolong ikutin sesuai dengan orang tua Bapak Ibu itu adalah gubernurnya, itu ya. Kemudian juknis, saya kira mungkin nanti saya tampung ya, saya tanyakan ke manajemen apakah ada juknis yang perlu disampaikan ke Bapak Ibu, karena BIMTEK itu sebenarnya ya sudah juknis sebenarnya, tapi mungkin kalau perlu resmi ya tentang juknis khusus tentang kegiatan ini, saya kira nanti akan saya sampaikan. Jadi itu Bu ya, saya kira beberapa hal barangkali clear ya tentang batasan duitnya. Ini ada aturan ya, biasanya berangkas itu tidak boleh lebih sekian, saya tidak tahu sekarang berapa. Jadi artinya sesuai dengan kebutuhan ya, atau sesuai dengan kebutuhan nyimpennya berapa. Narasumber ya, itu kwitansinya saya kira bawain lah, jangan hanya orang-orang tanpa sini ya, kan banyak itu di jalan pakai kwitansi. Perusahaan saya kira sertifikatnya memang sertifikasi perusahaan ya. Kemudian foto tanggal ya, foto yang ini ada namanya saya lupa ya, yang tapi bisa ada tanggalnya. Kemudian narasumber studi itu tetap ikuti pakai aturan gubernur ya, itu harus kalau memang disyaratkan pakai sertifikasi ya harus ya. Saya kira kita harus pakai. Untuk bisnis nanti saya sampaikan ke manajemen tentang kegiatan. Gitu Bapak Ibu. Ibu jelas ya, saya kira. Yang lain Bapak Ibu. Jenangan, ini ada jenangan nih Pak Bapak. Maaf tadi saya putus Pak Tur. Iya, saya kelempar ya. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak mau minta informasi ini. Tadi ada beberapa kaitannya dengan kegiatan tuh, narasumbernya lebih baik menggunakan narasumber yang lokal. Kebetulan pada saat perencanaan anggaran kemarin, kami di tiap kegiatan itu sesuai dengan format yang kami dapatkan ini dari pusat, sehingga banyak transport narasumber itu 3,5 juta, 3,5 juta dan seterusnya. Nah ini kami mau bertanya, jika nanti pada saat kegiatan tertentu itu kami menggunakan narasumber lokal wilayah Jawa Timur sekitar lah, ini yang kaitannya dengan transport kan yang jelas kurang dari 3,5 juta tersebut. Untuk itu apakah dari sisa itu bisa kami gunakan untuk kebutuhan yang lain Pak? Bisa Pak, bisa langsung aja jawab ya, bisa. Iya, hanya itu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Oke, simpel Pak. Oke, yang lain? Dari Pak Arif, NU Kajen. Silakan Pak. Bisa. Silakan SMK Ma'arif NU Kajen, belum kedengaran suaranya Pak. Pak Distu ya. Izin Pak Loto. Oh ya. Barangkali kalau sebelum menunggu beberapa pertanyaan yang sudah saya jawab Pak Loto. Jadi barangkali Bapak Ibu belum sempat bertanya, bisa nanti kami jawab segera mungkin gitu ya. Di kolom chat juga barangkali juga bisa dibaca Bapak gitu ya. Beberapa pertanyaan itu saya pikir sudah mewakili, barangkali bisa juga Ibu Bapak itu menengok kolom chatnya ya. Terima kasih Pak Loto, monggo silakan. Terima kasih Pak Bit, matur nuwun. Silakan Bapak, tadi mohon ya dilihat di kolom chatnya itu sudah banyak beberapa pertanyaan dan sudah ada jawabannya dari Pak Bit terutama. Silakan Pak dari
SMK Ma'arif NU ke Kajen. Silakan Pak Distu. Bapak sudah terdengar suara saya Pak? Ya, jelas banget. Ya, wajahnya juga jelas banget ya. Begini Bapak, bertanya yang pertama untuk waktu pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, apakah harus sesuai jadwal atau sesuai perencanaan dari sekolah masing-masing Bapak? Misalkan seperti sosialisasi untuk kurikulum merdeka ya, itu berarti apakah harus sebelum tahun ajaran baru atau boleh ketika sudah bulan Juli seperti itu? Kemudian untuk batas waktu pelaporan Bapak, ini untuk anggaran yang sudah cair ini batas waktu pelaporannya sampai kapan? Kemudian untuk selanjutnya untuk narasumber itu apakah harus hadir ke tempat, ke lokasi atau boleh daring? Seperti itu. Oke, Pak itu. Kemudian satu lagi Bapak. Oh, ada lagi. Kalau kami mengundang narasumbernya dari Bapak Ibu guru yang sudah menjadi SMKPK apakah mungkin itu saja cukup. Terima kasih. Terima kasih Pak. Turun. Pak Dut mau respon? Oke, saya pikir Pak, mungkin nanti tambahin Pak Toto ya. Jadi waktu pelaksanaan saya kira kalau waktu pelaksanaan secara kontraktual kan sudah ada di MOU ya kemarin ya. Tapi kalau untuk relay ya itu pelaksananya tergantung sekolah Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu bikin jadwal palang ya, itu jadwal palang jangan mati ya. Karena memang kadang-kadang merange itu nanti narasumbernya tidak bisa, itu pasti harus fleksibel juga. Tapi diupayakan supaya tidak melebihi tahun ini gitu ya. Kasarannya seperti itu. Jadi artinya jadwal itu harus dari sekolah sendiri. Kemudian nanti kalau butuh narasumber ya harus sesuai dengan prosedur. Batas waktu pelaksanaan kalau tidak salah tadi Pak Toto sudah menyampaikan nanti akan ada panduan atau pedoman ya. Nanti Bapak bisa pelajari kapan itunya batas waktunya. Kemudian narasumber apa bisa daring. Saya kira kalau Bapak Ibu mau benar-benar optimal itu jangan daring. Jadi upayakan luring Bapak Ibu. Upayakan luring. Saya kira paling efisien itu cepat itu pakai luring saja. Kemudian narasumber SMKPK. Kalau Bapak Ibu yakin ya, karena ini nanti sebenarnya saya juga lagi memikirkan nanti kalau barangkali narasumbernya semua kepake, baik yang ada di balai maupun dari perguruan tinggi atau direktorat, Bapak tidak kebagian ya, tapi jangan sampai ya. Kalau Bapak yakin ya bahwa itu memang biasanya narasumber yang sudah paham ya pasti sudah mengikuti pelatihan ya. Jadi Bapak Ibu ya harus melihat portfolionya ya, dia pengalaman dari mana, kemudian backgroundnya apa, kemudian Bapak yakin ya sebelum mengiyakan mungkin perlu melaporkan ke kita dulu nanti biar manajemen direktorat untuk melihat ya. Tapi tidak boleh langsung Bapak begitu direktorat mungkin udah habis narasumbernya langsung comot. Saya kira mungkin prosedurnya harus pakai yang lapor dulu atau minta informasi ke pusat dulu ya, ke manajemen pusat. Saya kira itu Bapak Ibu dari saya, mungkin Pak Toto barangkali bisa ditambahin. Baik Pak, itu beberapa dari Pak siapa tadi ya, itu sudah ada di chat ya Pak, mohon dilihat tentang pelaporan itu, mohon disimak tentang dari pelaporan. Yang lainnya sosialisasi kurikulum merdeka khususnya Pak, itu kan Bapak nanti ada komite pembelajar Pak di sekolah. Nah ini salah satunya nanti sebagai narasumber sosialisasi kurikulum merdeka Pak. Jadi menunggulah pelatihan itu, karena diharapkan sih dari pusat pun mengharapkan tahun ajaran baru ini semua sudah siap gitu Pak, mengharapkan begitu untuk yang kurikulum merdeka ya, implementasi kurikulum merdeka. Jadi diharapkan sih sebelum tahun ajaran baru sudah siap semuanya, baik bahan ajarnya, guru yang ajar dan sebagainya. Jadi
komite pembelajaran itu sedang dilatih sekarang sebagian besar oleh balai-balai secara daring ya. Nah ini nanti untuk khusus yang implementasi kurikulum Merdeka kita tunggu dulu itu Pak, ditunggu dulu itu ya. Jadi karena itu sangat berkait. Sedangkan untuk sosialisasi SMKPK itu saya pikir sudah bisa dimulai Pak. Dan hal-hal yang lain yang bisa mungkin tidak berkaitan bisa dimulai dengan pelatihan komite pembelajaran. Jadi bisa dimulai. Tapi kalau yang berkaitan nanti mohon ditunggu dulu ya, supaya tadi tidak terjadi miss lah ya. Mereka sedang dilatih oleh balai-balai secara daring pelatihannya. Nah ini mudah-mudahan hanya 10 hari kok pelatihannya Pak, nggak lama, 10 hari saja. Ini mohon kita tunggu yang khusus untuk yang implementasi kurikulum Merdeka, khusus untuk itu ya. Itu mungkin Pak Tur jawaban sementara dari saya Pak. Oke, terima kasih Pak Toto. Ya, Bapak Ibu, yang lain kalau sudah terjawab barangkali di chat sama ini saya kira nggak usah perlu ditanyakan lagi ya. Silakan. Baik. Sudah cukup Kak? Atau masih nanti bisa inilah kalau masih memang yang mudah-mudahan sudah jelas sih. Kalau udah masih ada yang ya Japri nanti lah kalau belum jelas. Japri kalau ada masih belum oke. Saya pikir sudah sangat jelas Pak. Nanti materi yang Pak Turijin di share ya, RAP-nya nanti akan di share kepada Bapak dan Ibu. Nanti lewat linknya yang biasanya Pak ya, lewat link materi nanti Bapak dan Ibu dari Direktorat akan memasukkan ke link materi. Bisa mendownload dari situ. Saya pikir sudah ya Pak ya, semua itu mohon nanti Bapak dan Ibu dicermati yang ada di chat dari Pak Pintoyo terutama ya. Jadi sudah banyak jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu tentang laporan dan lain sebagainya. Begitu Pak Tur. Oke Pak Toto. Mungkin Pak Pit ada pesan-pesan Pak Pit. Atau Pak Mas Gali atau Mas ini sekarang kalau ada hal yang perlu disampaikan. Mas Gali, ada hal yang ingin disampaikan Mas atau sudah cukup Mas Farhan, Pak Farhan, Pak Gali? Oke, mungkin tidak ada ya, sudah cukup Pak Tur? Segera, ya cukup Pak Toto. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Yang pertama saya ucapkan selamat untuk Bapak dan Ibu untuk menjalankan tugas yang tidak mudah tapi menyenangkan Pak. Tapi menyenangkan. Jadi Bapak dan Ibu, pusat ini sifatnya mendukung. Saya pikir untuk penerapan kurikulum Merdeka dan link and match ini. Jadi Bapak dan Ibu optimalkan apa yang ada ini menjadi betul-betul nanti menuju pada sekolah yang betul-betul menjadi pusat optimalkan Bapak dan Ibu semuanya. Kalau ada kurang-kurang dana bisa sharing lah dari sekolah, dari komite dan sebagainya. Tapi efisienkan dana-dana yang ada ini sehingga tujuan kita yang ingin kita capai mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik. Demikian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, selamat siang, selamat siang semuanya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya mohon izin live ya Bapak dan Ibu semuanya. Nanti besok asem.